Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Nuh membuat kapal. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini menjadi sebab musabab turunnya rahmat, taufik, hidayah, serta hikmah dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat sebuah kapal, bersegeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk bermaksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaiannya, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan pembinaan kapal yang diperintahkan tersebut. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya agar dapat bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembinaan kapal, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemooh kaumnya yang kebetulan itu sengaja melalui tempat kerja membina kapal tersebut. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau adalah seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan membuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air, di tempat yang jauh dari laut. Maksudmu untuk ditarik oleh kerbau ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu tersebut ke laut?" Dan lain-lain kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab Nabi Nuh, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu, dan akan kamu ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal tersebut yang merupakan pengangkutan alat untuk mengangkut dari laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda dariku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasangan dari setiap jenis makhluk-makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam. Sekelip mata telah menjadi banjir sebesar melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun daratan yang tinggi, sampai pada puncak-puncak bukit, sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan iringan Bismillah majreha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lemah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Di kanan kiri kapal terlihatlah orang-orang kafir bergelut melawan gelombang air yang menggunung, berusaha menyelamatkan diri dari cengkraman maut yang sudah sedia menerkam mereka di dalam lipatan gelombang-gelombang itu. Tatkala Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat-lihat orang-orang kafir dari kaumnya sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an timbul tenggelam, dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman dari Allah tersebut. Pada saat itu, tanpa disadari timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya yang berada dalam keadaan cemas menghadapi maut di telan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan gabungkan dirimu bersama keluargamu. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat dan terhindar dari bahaya maut yang engkau menjalani hukuman Allah ini." Kan'an, putra Nabi Nuh yang tersesat dan telah terkena racun rayuan syaitan dan hasutan kaumnya yang sombong dan keras kepala itu, menolak dengan keras ajakan dan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang, "Biarkanlah aku dan pergilah jauhilah aku. Aku tidak sudi berlindung di atas geladak kapalmu. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini." Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Percayalah bahwa tempat satu-satunya yang dapat menyelamatkan engkau ialah bergabung dengan kami di atas kapal ini.
Masa tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari hukuman Allah yang telah ditimpakan ini kecuali orang-orang yang memperolehi rahmat dan keampunannya. Setelah Nabi Nuh mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah kalangan disambar gelombang yang ganas dan lenyaplah ia dari pandangan mata. Tergelincirlah ia ke bawah lautan air mengikuti kawan-kawanannya dan pembesar-pembesar kaumnya yang durhaka kepada Allah tersebut. Nabi Nuh bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya dalam keadaan kafir, tidak beriman dan belum mengenal Allah. Beliau berkeluh kesah dan berseru kepada Allah, "Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya putraku itu adalah darah dagingku dan adalah bagian dari keluargaku, dan sesungguhnya janjimu adalah janji benar dan Engkaulah Maha Hakim yang Maha berkuasa kepadanya." Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu itu tidaklah termasuk keluargamu, karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak orang-orang yang kafir terhadap kamu. Coretlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadaku dapat engkau masukkan ke dalam golonganku dan ke dalam golongan barisan keluargamu yang telah aku janjikan pelindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendustakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan tuntunan iblis, pastilah mereka akan binasa menjalani hukuman yang telah aku tentukan walau mereka berada di puncak gunung. Maka janganlah engkau sesekali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Kemudian Nabi Nuh segera sadar setelah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa cinta kasih sayangnya kepada anaknya telah menjadikan ia lupa akan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang kafir termasuk putranya sendiri. Ia segera sadar bahwa ia tersesat pada saat ia memanggil putranya untuk menyelamatkannya dari bencana banjir yang didorong oleh perasaan naluri darah yang menghubungkannya dengan putranya, padahal sepatutnya cinta dan taat kepada Allah harus mendahului cinta kepada keluarganya dan harta bendanya. Kemudian ia sangat sesalkan kelalaian dan kekhilafannya itu dan menghadap kepada Allah memohon ampun dan menghifrahnya dengan berseru, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terlaknat. Ampunilah kelalaian dan kekhilafanku sehingga aku menanyakan sesuatu yang aku tidak mengetahuinya. Ya Tuhanku, bila engkau tidak memberi ampun dan maghfirah serta tidak memberi ampun kepadaku, menurunkan rahmat bagiku, niscaya aku menjadi orang yang rugi." Setelah air bah itu mencapai puncak keganasannya dan habis, binasalah kaum Nuh yang kafir dan zalim sesuai dengan kehendaknya dan hukuman Allah. Surutlah lautan air di serap bumi, kemudian bertombatlah kapal Nabi Nuh di atas bukit Judi. Dengan iringan perintah Allah kepada Nabi Nuh, "Turunlah wahai Nuh ke darat, engkau dan para mukmin yang menyertaimu dengan selamat dilimpahi barokah dan inayah dari sisiku bagimu dan bagi umat yang menyertaimu." Nah sahabat Al-Haq, itulah tadi pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.